Yeah boy, kembali lagi bersama RNH. Kali ini RNH akan merangkum sebuah film action berlatar belakang kerajaan di masa lampau, yang mana nantinya tujuan putri nan cantik jelita ini akan menjadi penyelamat bagi kerajaan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke TKP film The Princess tahun 2022. Kisah diawali dengan seorang tuan putri, kita sebut saja namanya Princess. Terlihat dia sedang terbaring lemas akibat obat bius yang diterimanya tadi malam. Dengan keadaan setengah sadar, sang Princess pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi dan mengapa dia bisa terkurung di atas menara kastil dengan tangan diborgol. Tak lama berselang, datang dua orang penjaga yang akan melakukan pemeriksaan berkala. Namun ternyata sang penjaga pun memiliki niat jahat untuk menjilati wajah cantik sang princess. Untung saja dia dapat menghindar dan menjaga kehormatannya. Karena masih takut akan digengbeng oleh dua penjaga ini, sang princess pun menggeser tulang jempolnya agar dia dapat melepaskan tangannya dari borgol, sehingga dia pun bisa bertarung. Setelah berhasil terbebas, Princess langsung memberikan ulti ke penjaga botak dan boom! Wajah si penjaga pun dihantam borgol dengan cukup keras. Tak cukup sampai di situ, Princess pun menusuk mata sang penjaga menggunakan tusuk konde hingga membuat sang penjaga mati seketika. Tersisa satu penjaga lagi dan mereka pun bertarung cukup sengit. Namun naas, sang penjaga harus terjatuh dari atas menara. Sebelum meninggalkan ruangan, sang princess pun berkemas dan membuat seolah-olah dirinya masih berada di dalam sana. Dari kejadian tersebut, dapat kita simpulkan bersama bahwa sang princess merupakan sosok wanita kuat, cerdas, agresif, serta dilengkapi ilmu bela diri yang mumpuni. Dari sisi jendela, sang princess melihat banyak sekali tentara musuh yang sedang menyandra sang ayah beserta seluruh anggota kerajaan lainnya. Dan Princess pun mulai mendapatkan titik terang mengapa dirinya disekap serta alasan dibalik semua tragedi yang terjadi. Tidak lain dan tidak bukan, ini semua adalah ulah dari si Julius yang sakit hati karena saat pernikahan mereka berlangsung, sang Princess menolak dan pergi meninggalkannya begitu saja. Dirasa tempat persembunyiannya saat itu masih kurang aman, Princess pun memutuskan untuk berpindah sambil mencari orang-orang kerajaan yang masih bersembunyi dan belum tertangkap oleh pasukan Julius. Namun sayang, di saat sedang mencari tempat persembunyian baru, sang Princess pun dihadang oleh seorang tukang jagal berbadan besar. Dari segi kekuatan sudah sangat jelas bahwa tukang jagal tersebut lebih unggul karena memiliki tubuh serta fisik yang sangat kuat, sehingga membuat semua serangan yang dilancarkan Princess tidak dapat menggoyahkan pertahanan dari si tukang jagal. Awalnya Princess sempat dibuat kerepotan, lalu dengan teknik menunggangi lelaki, dia pun berhasil merobohkan tukang jagal dengan cara menusuk dan memukulnya hingga tewas. Kemudian kita akan diperlihatkan flashback si Princess, yang mana pada waktu kecil dia bercita-cita ingin menjadi seorang warrior atau kesatria sejati. Dia pun dilatih langsung oleh seorang master bernama Lin. Jadi tak heran kalau si Princess ini sangat overpower dan tak terkalahkan. Di waktu yang bersamaan, para pasukan menemukan mayat penjaga di laut sekitar istana, yang mana itu merupakan penjaga yang dijatuhkan oleh Princess di awal film tadi. Julius pun memerintahkan kepada bawahannya untuk memeriksa ke kamar Princess dan memastikan bahwa Princess masih berada di sana. Lalu penjaga gendut pun diperintahkan untuk naik ke atas menara, yang mana membuat penjaga gendut itu pun syok berat. Scene berpindah ke Princess yang sedang bertarung karena tempat persembunyiannya telah berhasil ditemukan oleh penjaga yang sedang melakukan patroli penjarahan harta kerajaan. Tanpa segan sedikit pun, sang Princess mengeksekusi semua musuhnya hingga tewas. Lalu sang Princess pun berkeliling kembali menghindari semua penjaga yang berpatroli. Sampai-sampai membuatnya harus bergelantungan di luar menara, mengendap-endap di belakang penjaga, dan pada akhirnya dia pun berhasil memasuki ruangan rahasia di balik tembok dinding kerajaan. Tujuan Princess adalah untuk mengambil sebuah pedang yang dia sembunyikan di bawah kasur.
Dari flashback masa lalunya diketahui bahwa pedang itu merupakan hadiah dari guru besar kerajaan yang mana pada waktu itu Princess berhasil meyakinkan sang master bahwa dirinya adalah seseorang yang pantas karena memiliki hati atau tekad menjadi warrior sejati. Kemudian Princess mulai bersiap untuk melakukan penyerangan. Dia berhasil menemukan lokasi Julius yang tengah bercumbu mesra dengan permaisurinya yang bernama Moira. Diketahui juga bahwa tujuan Julius ingin menikahi Princess adalah agar dirinya dapat menjadi seorang raja yang diakui dan sah menurut aturan yang berlaku. Jadi perlu kita ketahui bersama, kalau mau jadi raja itu bisa dengan cara menikahi putri raja atau juga bisa melalui kudeta kerajaan. Di detik-detik percumbuan Julius dengan Moira, Princess sudah bersiap untuk menikam Julius dari belakang tembok. Namun sayang, Julius yang masih diberikan umur panjang oleh sang sutradara pun berhasil selamat dari tikaman Princess. Yang mana pada waktu itu, datang seorang penjaga yang memanggil Julius untuk menemui sang raja. Dan tentu saja hal tersebut membuat Princess sedikit kesal. Di lain tempat, akhirnya penjaga gendut berhasil sampai di atas menara. Dengan nafas terengah-engah, si penjaga gendut pun mengintip dari sela-sela pintu. Dia melihat bahwa Princess masih berada di kasurnya dengan seorang penjaga yang sedang mengawasi. Tanpa memastikan lebih lanjut, penjaga gendut pun kembali turun. Faktanya, bahwa yang ada di dalam ruangan itu hanyalah settingan yang dibuat oleh Princess tadi. Lalu kita akan diperlihatkan kembali Princess yang sedang mencoba mengikuti Julius. Namun langkah Princess pun harus terhenti di saat ada seorang gladiator yang menghadangnya. Di awal pertarungan, Princess sedikit kerepotan karena sang gladiator memakai pelindung besi di seluruh tubuhnya. Tetapi Princess berhasil mengalahkan sang gladiator dengan cara dibakar hingga membuatnya terjatuh tepat di samping Julius. Di waktu yang bersamaan, si penjaga gendut itu pun mengatakan bahwa Princess berada di menara. Namun apa yang terjadi? Malah ada gladiator yang terbakar jatuh tepat di samping Julius. Tentu saja hal tersebut membuat Julius murka dan memberikan kesempatan terakhir kepada kepala penjaga untuk memastikan keberadaan Princess. Sempat terjadi sedikit cekcok antara kepala penjaga dengan Moira. Moira tidak terima karena dia dibilang cewek barken. Dengan cepat, cambuk Moira pun mendarat tepat di leher sang kepala penjaga, yang tentu saja hal tersebut membuatnya tewas dengan menggenaskan. Di bawah komando Moira, semua pasukan bergegas menaiki menara untuk mencari keberadaan Princess. Tidak ketinggalan untuk si penjaga gendut. Dia juga harus naik lagi ke atas menara. Dengan badan yang sebesar itu, sudah dipastikan akan membuat si penjaga gendut itu pun kurus seketika. Di tangga menara, ada Princess yang mencoba lari dari pengejaran. Meskipun Princess kalah jumlah, hal tersebut tidaklah membuatnya gentar. Satu persatu pasukan Julius dihajar hingga babak belur. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Meskipun sempat terluka, namun Princess berhasil membangkitkan semangat warriornya dan dia pun terjun bebas dari ketinggian. Princess pun berhasil menghindari dan bersembunyi ke sebuah ruangan. Di sana dia kembali mengingat flashback ketika ayahnya sang raja ingin menikahkan Princess dengan Julius. Karena sang raja tidaklah mempunyai pewaris untuk meneruskan tahtanya. Tentu saja hal tersebut ditentang oleh Princess. Kembali ke ruangan persembunyian Princess, di sana dia bertemu dengan Master Lin. Yang ternyata Master Lin berhasil selamat dari penyerangan pasukan Julius yang dilancarkannya tadi malam. Diketahui juga, serangan itu dilakukan secara diam-diam di saat para penjaga sedang beristirahat. Lalu mereka pun berencana menyelamatkan sang raja yang ditahan di ruangan bawah tanah. Jadi, mereka pun harus memasuki selokan yang berada di dapur istana. Setibanya di sana, terlihat banyak sekali pasukan Julius yang tengah menggoda gadis koki untuk dijadikan bulan-bulanan pria hidung belang. Dan pertarungan pun berlangsung. Terlihat Master Lin sangat piawai dalam mengayunkan pedangnya. Setelah menghajar habis pasukan yang ada di sana, tiba-tiba datang Moira yang menyerang menggunakan cambuk saktinya. Dan Princess pun tercekik hingga membuatnya hampir mati tergantung. Untung saja ada Master Lin yang membantu melepaskan jeratan cambuk dari leher Princess. Dengan bantuan minyak tanah subsidi yang dia temukan, Master Lin pun menuangkan minyak tanah ke api sehingga dia dapat kabur mengamankan nyawa si Princess.
Agar Princess dapat menyelamatkan sang raja, Master Lin berinisiatif untuk menahan serangan Moira agar Princess dapat kabur melalui selokan yang ada di sana. Dan pada akhirnya, Princess pun tiba di penjara bawah tanah. Princess yang haus pun langsung menyeruput minuman milik para penjaga. Sontak saja, hal tersebut membuat para penjaga terdiam keheranan. Tidak terima minumannya dihabiskan, mereka pun bertarung dan hal tersebut disaksikan langsung oleh sang ayah yang pada saat itu sang ayah belum mengetahui bahwa anaknya sangat jago berkelahi. Setelah menumbangkan semua penjaga, Princess pun membebaskan keluarganya. Saat hendak meninggalkan ruangan tahanan, tiba-tiba, boom! Princess pun berhasil dipukul jatuh tepat di kepalanya. Ketika sadar, dirinya telah berada di aula istana. Di sana, Julius sudah mengumpulkan semua anggota kerajaan yang mana mereka akan dijadikan sebagai saksi saat proses ijab kabul dilaksanakan. Dari pembicaraan antara Julius dan Princess dapat disimpulkan bahwa Julius sangat ingin menikahi Princess agar dirinya dapat menjadi raja. Namun tetap saja Princess tidak mau menerimanya karena Princess yang begitu liar dan tidak bisa diajak kompromi serta dapat membahayakan nyawa Julius di kemudian hari, maka Julius pun memutuskan untuk menikahi adiknya Princess yang bernama Violet. Kenapa Julius ngotot pengen nikah sama anak raja? Padahal tanpa menikahi mereka pun Julius sudah berhasil menundukkan kerajaan. Alasan dibalik itu semua adalah agar Julius mendapatkan pengakuan mutlak atas tahtanya dan semua ini berkaitan dengan politik di masa depan. Sontak saja, hal tersebut membuat Master Lin dan Princess geram, sekaligus jijik dengan Julius yang hendak menikahi anak di bawah umur. Lantas, Princess pun mengalihkan perhatian Julius sehingga Master Lin berhasil membawa Violet kabur dan bersembunyi. Namun naas nasib sang Princess, dia pun harus terlempar jatuh ke laut. Tapi tetap saja, Princess yang merupakan tokoh utama di film ini mustahil dapat dikalahkan, dan dia pun berhasil selamat dari kematiannya. Setibanya Princess di istana, dia sempat dihadang oleh kesatria berkapa. Namun kali ini, dia diselamatkan oleh Violet yang sedari tadi bersembunyi di belakang patung besi. Dan penjaga pun berhasil dikalahkan tanpa perlawanan sedikit pun. Lalu mereka pun bergegas menuju ke persembunyian, yang mana tempat itu merupakan tempat yang dirancang khusus untuk keluarga kerajaan jika terjadi penyerangan ke istana. Di sana terdapat banyak sekali persenjataan yang dapat membantu mereka melawan pasukan Julius. Setelah persiapan selesai, Princess dan Master Lin bergegas menuju aula pernikahan. Sedangkan Violet diminta untuk tetap bersembunyi sampai situasi kembali normal. Di lapangan istana, Princess dan Master Lin menyerang dengan sangat brutal melawan semua pasukan Julius yang menghadangnya. Tidak ada satupun penjaga yang dapat menghentikan mereka berdua. Di lain tempat, Julius telah bersiap untuk melangsungkan pernikahannya, lengkap dengan Pak KUA, para saksi, dan juga wali. Namun sayang, Violet belum juga berhasil ditemukan dari tempat persembunyiannya. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Ternyata Violet secara diam-diam menyelinap di antara para saksi untuk memberikan sebilah pisau. Yang mana pisau tersebut digunakan para saksi untuk memotong ikatan tali yang mengikat mereka. Karena hal tersebut, tentu saja Violet dengan sangat mudah ditemukan oleh Julius. Dan dengan segera, mereka melangsungkan prosesi pernikahan. Di luar ruangan, Princess dan Master Lin masih berusaha melawan para pasukan Julius, dan Master Lin pun berhasil menerobos masuk ke dalam aula. Sontak saja hal tersebut membuat acara pernikahan tertunda, dan para saksi dari anggota kerajaan pun memberontak melawan para penjaga yang ada di dalam sana. Di waktu yang bersamaan, ada Princess yang sedang berusaha mengalahkan Moira. Pertarungan pun berlangsung cukup sengit, dan pada akhirnya Moira pun harus tewas tergantung menggunakan cambuk saktinya sendiri. Di lain tempat, Master Lin yang sedang bertarung melawan Julius pun harus tumbang dengan luka tusukan di perut. Dan hal tersebut membuat Princess sangat terpukul hingga membuatnya kehilangan fokus saat bertarung. Di depan rakyat kerajaan, Princess dipaksa berlutut di depan Julius. Princess pun mencoba untuk membangkitkan kembali semangat juang serta fokusnya saat bertarung. Yang mana hal tersebut membuat Princess berhasil merebut pedang milik Julius dan melancarkan serangan. Yang mana hal tersebut membuat leher Julius tertebas hingga putus. Lalu, sang raja pun menobatkan Princess sebagai pewaris kerajaan selanjutnya. Dan sang raja sangat bangga kepada sang anak yang berhasil menyelamatkan kedaulatan bangsa dan kerajaan. Kemudian muncul Master Lin yang ternyata dia berhasil selamat dari luka tusukan.
Cerita diakhiri dengan si penjaga gendut yang riang gembira karena pada akhirnya berhasil menemukan si Princess tanpa dia sadari bahwa seluruh pasukan Julius telah dikalahkan. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menyerah jika sudah dikalahkan. Tetaplah fokus karena tidak ada tembok yang tidak dapat kita lewati. See you the next time video and goodbye.